bibir pantai itu sekitar 1 kilometer jembatan kayu yang diletakkan di paling ujung dari lokasi pemantauan. Tim Kemenak saat ini tengah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pemantauan hilal. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian untuk pemantauan di lokasi Anda saat ini siapa saja yang tergabung begitu? Untuk pemantauan sendiri langsung dilakukan oleh Kemenak Provinsi Riau dan juga dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kabarnya akan hadir langsung sekretaris daerah ataupun asisten dan staf ahli dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Begitu Ratu. Baik, untuk pemantauan hari ini apakah sudah terlihat dari masyarakat sekitar begitu seperti apa responnya? Apakah juga nanti akan ikut melihat atau memang untuk pemantauan ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait saja? Natsir. Ya Ratu, lokasi pemantauan sendiri ini merupakan lokasi wisata di mana masyarakat juga sampai hari ini datang berkunjung di lokasi wisata Pantai Raja Kecil ini. Dan sebagian masyarakat yang melihat mungkin peralatan-peralatannya juga langsung menuju ke jembatan. Tapi saat ini mungkin karena akan menyambut Ramadan pertama, kondisi masyarakat sekitar tidak begitu ramai hadir di lokasi. Hanya beberapa pemerintahan desa yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan di sini. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Natsir atas informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya terkait dengan hilal langsung dari Riau. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, selanjutnya saya juga sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun News, ada Rizky di sana untuk memantau seperti apa hilal di sana dan akan melaporkan langsung dari Kementerian Agama. Selamat sore, Rizky. Ya, selamat sore Ratu dan juga Tribuners. Baik, Rizky, bisa disampaikan seperti apa saat ini kondisi dan juga situasinya di Kementerian Agama? Ya, baik Ratu dan juga Tribuners, bahwa pada sore hari ini sekitar pukul 17:10 ini di Kementerian Agama, tepatnya di kantor Kementerian Agama Jalan Ahmad Tamrin maksud saya, ini masih digelar seminar untuk sidang. Thanks to Roborock for sponsoring this video. LiDAR navigation, 3D obstacle avoidance, fast charging, voice control, adaptive algorithms. Those are all features you'd expect to find in the latest smartphone or AR, VR headset. But what I'm talking about is this, a little robot that's gonna clean and mop your house with a ton of technology built in. Before I get to all the robot awesomeness, I want to sort of do my favorite thing that I've been doing for a while. Be able to do a giveaway. $500 to anybody who lives on this planet. All you got to do is give the video a thumbs up. Leave a comment down below. Let me know what you would do with a new robot vacuum. Leave your social handle in the comments. I can contact you if you win. All information will be in the description, but let it run for 10 days. So technology being as good as it is in 2023, sometimes hard to know how some of your favorite tech products can get even better with the next generation. When it comes to things that suck and clean, especially robot vacuums, they can give new features even harder because, you know, they suck stuff up and they clean your floor. But Roborock has always been at the forefront of vacuum tech, and this year, taking it up a notch. Actually, a few months ago at CES, able to visit the Roborock booth and check out their newest products. And now I've got this, the Roborock S8 Pro Ultra, which is their latest vacuum and mopping. Dan juga Tribuners, bisa saya ajak sebentar untuk melihat kondisi seminar sidang isbat yang dibawakan oleh Asyadul Rahman, yang juga turut hadir di sini ada Menteri Agama dan juga perwakilan dari negara lain. Itu Indonesia dengan Indonesia yang baru hadir, dan mungkin juga bukan hanya Indonesia, tapi ada semua dunia yang sangat tinggi pasti dapat dilihat dengan mata pelajar, bukan Kemudian Rizky mungkin bisa sambil disampaikan apa yang sedang terjadi di sana, proses apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Agama jelang penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, jadi di sini Asyadul Rahman menyampaikan ada beberapa tinggi atau kriteria tinggi dari matahari untuk menunjukkan hilal dari
Ramadan pada tahun ini, dan tadi juga mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah menunjukkan posisi hilal yang menunjukkan satu Ramadan begitu, dan dirinya menyatakan juga kemungkinan besar bahwa Ramadan akan digelar kemungkinan atau dilaksanakan pada esok hari Kamis 23 Maret 2023 begitu, Ratu. Baik, untuk keputusannya sendiri dari Kementerian Agama, ini akan diumumkan di pukul berapa, Rizky? Apakah sudah ada kabar? Ya, jadi Ratu, untuk keputusannya sendiri terkait dengan satu Ramadan atau penetapan satu Ramadan ini kemungkinan besar baru akan disampaikan oleh Menteri Agama langsung, yakni Yakut Khalil Qaumas, itu sekitar pukul 17, maksud saya 19 atau sekitar pukul 7 malam setelah atau ba'da sholat maghrib begitu, Ratu. Nantinya Menteri Agama akan menyampaikan langsung terkait dengan penetapan satu Ramadan 1440 Hijriah, 44 Hijriah atau 2023 Masehi, yang memang diketahui sejauh ini sudah kriterianya sudah mulai kelihatan. Tadi kata Asadur Rahman sebagai anggota tim rukyat atau tim hisab dari Kementerian Agama. Begitu, Ratu. Baik, berarti kemungkinan besar besok menjadi jatuhnya satu Ramadan 1444 Hijriah, begitu ya Rizky? Iya, betul, Ratu. Jadi tadi kemungkinan besar bisa ditetapkan besok. Hanya saja penetapannya baru nanti akan diketok oleh Menteri Agama, yakni Yakut Khalil Qaumas, setelah seminar dilaksanakan dan juga sidang isbat dilaksanakan. Nanti akan ada jumpa pers dengan wartawan gitu untuk menyampaikan secara langsung penetapan satu Ramadan 1444 Hijriah. Namun secara garis besar, memang tadi Asadur Rahman sudah menyebut bahwa hilal sudah terlihat di berbagai wilayah dan sudah dilakukan pemantauan sekitar 15 sampai 20 menit begitu, Ratu. Baik, kalau untuk proses pengamatan hilal sendiri dari Kementerian Agama seperti apa, Rizky? Mungkin bisa disampaikan? Ya, dalam proses pemantauan ini Kementerian Agama melakukan rukyat di seluruh provinsi di Indonesia begitu, dengan memasang teropong pastinya dan juga melihat ketinggian matahari. Jika memang kondisi awan sedang tebal atau sedang tertutup, maka tadi Asadur Rahman menyebut bahwa penentuan hilal agak lama untuk pengambilan keputusannya. Namun jika memang cuaca cerah itu lebih mudah. Hal itu terjadi di Jakarta begitu, karena tadi Jakarta pada hari ini lumayan terik begitu, Ratu. Dan juga tadi Asadur Rahman menyebut bahwa ya pengambilan atau penetapan posisi hilal di Jakarta lebih mudah dibanding di beberapa wilayah, termasuk tadi di Papua juga dikabarkan sempat tertutup awan tebal begitu, maka tadi sempat juga disampaikan sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat itu menyebut bahwa di Papua belum terlihat hilal ya, tapi update terbaru ternyata hilal sudah mulai terlihat di wilayah timur, dan mungkin beberapa provinsi nanti akan menyampaikan laporan kembali begitu. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya hari ini. Kami masih menunggu informasi lanjutan langsung dari Kementerian Agama terkait dengan satu Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih Rizky, selamat bertugas kembali. Baik saudara, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau kondisi atau penampakan bulan di beberapa wilayah di Indonesia langsung dari kanal BMKG. Bisa Anda saksikan saudara, ada 4 pantauan yang kami hadirkan untuk Anda, yakni dari BMKG Pusat atau DKI Jakarta, kemudian dari Bali, dari Tangerang, dan juga Gorontalo. Untuk saat ini yang terlihat cukup jelas adalah dari Bali, namun juga masih belum terlihat secara pasti begitu bentuk bulan yang terekam begitu oleh BMKG wilayah Bali. Kemudian untuk BMKG Pusat yakni DKI Jakarta, kemudian Tangerang dan juga Gorontalo tampaknya masih terhalang oleh awan sehingga masih belum tampak bulan yang menunjukkan hilal atau sebagai tanda jatuhnya satu Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian saudara diketahui berdasarkan perhitungan metode hisab
pada awal Ramadan 1044 Hijriah, dimulai pada hari Kamis 23 Maret atau besok, saudara. Namun kepastian ini hanya tinggal menunggu hasil sidang isbat yang saat ini masih digelar oleh Kementerian Agama atau Kemenak pada hari Rabu 22 Shopee Big Ramadan Sale. untuk melihat hilal, yakni metode hisab atau perhitungan astronomi dan metode untuk melihat hilal atau rukyatul hilal. Metode hisab diantaranya digunakan oleh Ormas Muhammadiyah yang sudah memutuskan bahwa 1 Ramadan atau awal puasa jatuh pada besok Kamis 23 Maret 2023. Saat pelaksanaan rukyat hari ini, saudara, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk atau berada di ketinggian 6 derajat hingga 8 derajat. Dengan ketinggian tersebut, hilal sangat memungkinkan untuk dirukyat atau diamati. Kriteria baru MABIMS atau MABIMS diantaranya adalah ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Meskipun secara hisab awal Ramadan jatuh pada 23 Maret, Kamarudin menyebut masyarakat tetap perlu menunggu hasil rukyatul hilal. Metode rukyatul hilal atau pengamatan bentuk bulan ini diantaranya digunakan oleh Ormas Nahdlatul Ulama. Saya kembali mengajak Anda, saudara, untuk melihat pantauan hilal yang kami ambil dari BMKG, dari laman BMKG, saudara. Ada 4 daerah yang kami hadirkan untuk Anda, yakni BMKG Pusat atau DKI Jakarta, kemudian dari Bali, lalu Tangerang, dan juga Gorontalo. Untuk di Jakarta sendiri, posisi atau bentuk bulan masih belum jelas terlihat karena kemungkinan tertutup oleh awan. Untuk pantauan melihat hilal, saudara, cuaca ini menjadi satu hal yang sangat menentukan, terutama kondisi awan, karena bulan tidak bisa terlihat meskipun menggunakan teropong jika tertutup oleh awan. Kemudian pantauan dari Bali, saudara, bisa Anda saksikan, ini juga masih belum terlihat hilal. Meskipun begitu, cuaca tampak cerah meski ada beberapa awan juga yang tampak di Bali, saudara. Kemudian saya mengajak Anda menuju ke Tangerang, ini juga masih belum terlihat secara jelas hilal atau posisi bulan untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Saya juga akan mengajak Anda, saudara, ke Padang, Sumatera Barat. Ini adalah posisi bulan, posisi pantauan hilal langsung dari BMKG untuk lokasi dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian, saudara, selain melihat posisi bulan untuk menentukan hari pertama Ramadan, juga bisa berdasarkan beberapa patokan lain. Beberapa patokan tersebut yakni altitude, kemudian sudut elongasi, lalu umur bulan, fase, lag, refraksi, dan juga dip. Lalu seperti apa penjelasannya? Jadi altitude ini adalah merupakan besaran yang menunjukkan ketinggian objek suatu benda langit yang diukur dari horizon ke objek langit. Sementara sudut elongasi merupakan sudut yang dibentuk oleh 2 objek langit yang dilihat oleh pengamat. Umur bulan dihitung berdasarkan selisih dari terbenamnya matahari dengan peristiwa ketika matahari dan bumi berada dalam satu garis di bidang ekliptika atau konjungsi. Lag dihitung berdasarkan selisih antara waktu terbenamnya matahari dengan waktu terbenamnya bulan. Refraksi di sisi lain merupakan pembiasan cahaya dari suatu objek benda langit oleh atmosfer. Sementara dip merupakan efek kerendahan horizon pengamat.
Selain itu, untuk menentukan hilal juga bisa dilakukan melalui hisab dan juga ruqyat. Saya mengajak Anda kembali untuk melihat pantauan hilal dari beberapa wilayah di Indonesia, saudara. Wilayah Indonesia bagian barat. Kami hadirkan pantauan hilal dari laman BMKG Pusat, atau yang pertama adalah dari daerah DKI Jakarta yang masih hingga saat ini juga masih belum terlihat lantaran sepertinya tertutup oleh awan, saudara. Kemudian di Bali juga tampaknya masih sama, saudara, masih mencari-cari letak hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Lalu saya akan mengajak Anda untuk ke Tangerang, juga masih sama, saudara, sudah terlihat namun masih belum jelas pantauan hilal dari wilayah Tangerang. Kemudian di Gorontalo, saudara, ini juga masih belum terlihat secara jelas karena diduga masih tertutup oleh awan. Seperti diketahui, saudara, bahwa pantauan hilal ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kemudian saya mengajak Anda untuk melihat pantauan hilal langsung dari Banten, saudara. Untuk pantauan dari Banten ini langsung dilakukan dari kampus 2 UIN Banten, saudara. Kemudian jika membahas hilal, maka erat kaitannya dengan fase-fase bulan seperti yang saat ini sedang kita saksikan bersama-sama. Fase-fase bulan ini berperan penting dalam kalender Hijriah. Seperti diketahui, kalender Hijriah merupakan suatu sistem penanggalan yang berbasis pada siklus fase bulan. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menerangkan ada 5 fase yang bisa dilihat. Dalam kalender Hijriah, prinsip dasarnya relatif sederhana, sama seperti prinsip kalender pada umumnya yang berbasis siklus fase bulan. Fase pertama, saudara, dikenal sebagai bulan baru atau new moon, atau kita juga mengenalnya sebagai ijtimak, yang merupakan kondisi bulan tidak terlihat di sepanjang malam. Kemudian fase berganti pada bulan sabit setelah bulan baru, atau ada juga yang menyebutnya sebagai hilal. Setelah fase hilal beralih ke fase ketiga bulan atau separuh kuartil pertama yang berubah ke fase baru, yakni bulan besar. Menjelang akhir bulan, saudara, tampak bulan sabit tipis yang disebut sebagai bulan tua. Fase terakhir ini bukan hilal meskipun mirip, saudara, tetapi bulan tua atau disebut juga sebagai bulan tersembunyi karena hanya tampak sedikit dari seluruh bagian bulan. Ada beberapa istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan posisi hilal. Namun pada umumnya hilal berada tegak dan terlihat sebagai yang sangat tipis. Namun tidak menutup kemungkinan juga, saudara, hilal bisa berada sedikit ke atas atau berada sedikit ke bawah. Letak hilal ini juga menimbulkan istilah di kalangan pengamat, yakni hilal tengkurap dan juga hilal terlentang. Saya mengajak Anda, saudara, untuk melihat kondisi hilal di Kepulauan Riau langsung dari pantai Setumu, Tanjung Pinang. Tampak bulan masih bisa terlihat meskipun awan tampak sedikit menutupinya, namun masih bisa terlihat, saudara, situasi bulan di Kepulauan Riau
langsung dari Pantai Setumu Tanjung Pinang. Kemudian kita beralih ke Padang, Sumatera Barat, saudara. Ini juga tampak secara jelas begitu. Namun tampaknya kondisi cuaca juga sepertinya kurang bersahabat sehingga beberapa saat situasi atau bulan ini tampak tertutup oleh awan sehingga hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1444 Hijriah masih belum bisa terlihat secara jelas. Kemudian kabar yang saya dapatkan saudara untuk Indonesia bagian timur hari ini juga sudah melihat hilal, yang artinya untuk Indonesia bagian timur sudah memastikan bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah akan jatuh pada esok hari. Namun hal ini masih harus menunggu kepastian dari Kementerian Agama yang saat ini masih menggelar sidang isbat. Untuk pengumuman terkait dengan jatuhnya 1 Ramadan 1444 Hijriah, tadi disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun News, akan disampaikan oleh Kementerian Agama selepas maghrib, saudara. Artinya, sebentar lagi Kementerian Agama akan memberikan pengumuman terkait dengan jatuhnya 1 Ramadan 1444 Hijriah atau awal Ramadan.
memiliki pergerakan. Kemudian bumi juga memiliki pergerakan. Matahari pun juga sebenarnya memiliki gerak, ada gerak hakiki dan gerak ada gerak hakiki tadi itu. Sehingga kebenaran dari hisab menurut saya itu kebenarannya masih hipotesis, karena kebenarannya sementara perlu adanya verifikasi. Dengan cara apa? Ya dengan cara ru'yatul hilal, seperti itu. Dengan cara ru'yatul hilal. Nah, kemudian ketika kita ru'yat, kita membawa data hisab atau data ru'yat ya. Oh, ketinggian hilal ketika tanggal 29 Sya'ban nanti itu ketinggiannya itu sudah 7 derajat lebih sekian menit, lebih sekian detik di atas ufuk. Kemudian sudut elongasinya sudah mencapai 9 derajat. Benar tidak seperti itu? Nah, kemudian di cross check lah, diverifikasilah dengan cara ru'yatul hilal, sehingga kebenaran hisab dan ru'yat ini kebenarannya hipotesis verifikatif seperti itu, dan keduanya ini bisa saling melengkapi. Selain itu bagi ini pemerintah ya, bagi pemerintah itu juga menggabungkan antara hisab dan ru'yat. Bagi pemerintah itu tidak bisa menafikan salah satunya. Jadi ada upaya unifikasi kalender Hijriah yang dilakukan oleh pemerintah yang menggabungkan antara hisab dan ru'yat. Seperti itu. Baik, berarti memang kedua metode ini akan lebih baik begitu jika saling melengkapi begitu ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Riza. Kemudian ini kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat muslim di Indonesia masih menantikan keputusan hilal yang juga masih kita tunggu begitu. Kemudian mungkin bisa disampaikan Pak Riza terkait dengan bentuk hilal itu sendiri seperti apa sih? Mungkin terkait dengan ketinggiannya dan lain-lain, dan apakah bisa dilihat dengan mata telanjang begitu atau memang harus dengan bantuan alat teropong? Bagaimana bentuk hilal itu sendiri? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa sebenarnya bulan itu benda mati. Bulan itu tidak memiliki cahaya sama sekali. Dia bisa bersinar itu karena terkena pantulan sinar dari matahari. Seperti itu. Kemudian dari situ ada manzilah-manzilah yang dimiliki oleh bulan, mulai dari bulan sabit muda, kemudian dari kuartil pertama, kemudian menjadi bulan purnama, menjadi kuartil kedua, sampai menjadi bulan mati lagi atau saat istimewa. Kalau kita melihat hisab astronomis secara kontemporer, ya ini hisab kontemporer, perhitungan awal bulan Komariah, awal Ramadan tahun 1444 ini, istimewa itu terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2023 hari Rabu Pahing, jam 00 lebih 23 menit lebih 0,79 detik. Nah, kalau kita melihat posisi hilal hari Rabu ya, hari Rabu Pahing tanggal 22 Maret 2023, ketinggian hilal pada saat matahari terbenam itu menurut saya sudah sangat tinggi sekali. Ya, sudah mencapai 7 derajat di seluruh Indonesia ini sekitar 7 derajat lebih. Ya, ini kalau saya menggunakan markas perhitungan yang ada di Observatorium Al-Hilal Fakultas Syariah UIN Raden Mas Ed Surakarta, ketinggian hilal mar'i saat matahari terbenam itu sudah mencapai 7 derajat 15 menit 25,13 detik. Nah, kemudian sudut elongasi ini jarak antara sudut yang dibentuk oleh matahari dan bulan itu sudah mencapai 9 derajat 57 menit 53,75 detik. Dan umur bulannya ini sudah lebih dari 10 jam.
lebih tepatnya itu 17 jam 25 menit 23,22 detik. Kalau kita melihat ya, data hisab atau data ruqyah yang digunakan oleh ahli falak saat ruqyah itu sudah sangat tinggi. Nah, kemungkinan besar titik observasi tempat-tempat ruqyah yang tersebar di Indonesia dengan ketinggian seperti itu, kemungkinan besar ada yang berhasil melihat hilal. Karena apa? Karena itu ketinggiannya sudah cukup tinggi. Nah, untuk posisinya matahari itu, bulan itu nanti berada di sebelah utara matahari dengan miring ke utara. Karena apa? Karena azimut hilal atau azimut bulan sabit muda itu lebih besar daripada azimut matahari saat terbenam. Pada saat matahari terbenam, azimut hilalnya itu sudah sampai 273 derajat 45 menit 15,34 detik, sedangkan untuk azimut matahari 270 derajat 27 menit 55,56 detik. Artinya posisi dari bulan sabit atau posisi dari hilal itu nanti ketika matahari terbenam berada di utara matahari dengan ketinggian 7 derajat 15 menit 25,13 detik untuk di kota Solo. Mungkin itu penjelasan mengenai bagaimana keadaan hilal saat sore hari. Kemudian Pak Riza, ini terkait dengan proses kemunculan hilal di dalam Al-Quran sendiri. Ini mungkin bisa dijelaskan Bapak? Mengenai proses kemunculan hilal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit, Pak, ya, tentang manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan yang terdapat di surat Yunus tadi. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Manazila di sini berarti manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan. Nah, kemudian lalu apa saja tanda-tanda manzilah-manzilah yang sudah atau yang mudah dikenal manusia? Nah, seperti itu pertanyaannya. Manzilah-manzilah yang ditandai dengan bentuk-bentuk bulan, mulai dari bulan sabit, kemudian semakin besar menjadi bulan purnama, sampai kembali lagi menjadi bentuk sabit menyerupai lengkungan tipis. Pelumpah kurma itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya, di dalam surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ataka urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia seperti pelepah yang tua. Kalau kita melihat fase-fase bulan itu, bulan berevolusi terhadap bumi itu panjangnya 29,5 atau 29,5 hari. 29,5 hari. Dari situ bulan itu memiliki siklus atau manzilah tadi yang saya katakan, mulai bulan baru, kemudian sabit muda, kuarter pertama, bulan besar, bulan purnama, bulan susut, kuarter kedua, sabit tua, sampai menjadi bulan baru lagi. Nah, terus pertanyaan kan gini, lalu manzilah-manzilah mana yang bisa dijadikan patokan bagi manusia untuk penetapan awal bulan Komariah? Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan, tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, ya. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Ahillah di sini adalah bentuk jamak dari kata hilal atau bulan sabit muda. Jadi yang dijadikan patokan sebagai awal dari masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah ini adalah hilal bulan sabit
mudah, karena ini menurut saya yang paling mudah dikenali. Dari bulan mati kemudian muncullah cahaya tipis, itu yang disebut namanya hilal. Kalau tanda awal masuknya bulan Hijriah itu bulan purnama, itu bagi saya, menurut saya kurang bisa jelas, Mbak ya, karena tingkat dari kecerlangan dari bulan itu sendiri ketika bulan purnama itu juga berbeda-beda. Kadang 99%, ada yang 100%, kadang belum mencapai 100%. Nah, jadi di Al-Quran ini sudah jelas disebutkan bahwa penanda masuknya awal bulan Hijriah atau awal bulan Qamar ini adalah hilal, karena yang paling mudah dikenali, mulai dari siklus yang tadi dari bulan mati, kemudian muncullah cahaya tipis sesaat setelah matahari bulan itu mati, muncullah cahaya itu yang disebut dengan cahaya hilal. Baik, kemudian Bapak terkait dengan hilal ini, apakah ada kondisi-kondisi khusus begitu yang bisa mempengaruhi hilal ini? Oke. Kondisi khusus yang mempengaruhi hilal di sini adalah ketinggian hilal dan sudut elongasi. Ya. Ketika kita berbicara ketinggian dulu, ketika ketinggian hilal ini masih rendah, itu sangat susah dilihat. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi dari penglihatan yang dilihat oleh teleskop atau penglihatan mata manusia sendiri. Nah, kemudian pengaruh lain yang bisa menentukan faktor keberhasilan melihat hilal di sini adalah sudut elongasi. Ketika sudut elongasi itu ketika sudut elongasi antara bulan dan matahari itu rendah, itu akan susah dilihat, karena untuk terlihatnya hilal bukan hanya faktor posisi yang diperhitungkan, tetapi juga harus diperhitungkan faktor
faktor cahaya hilal dan cahaya syafaq atau cahaya merah ya, cahaya senja. Nah, dengan perkembangan astronomi dari data pengamatan ru'yat jangka panjang telah dirumuskan kriteria visibilitas hilal imkan ru'yah yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini adalah Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Ru'yah berupa persyaratan minimal untuk terlihatnya hilal. Berapa itu? Untuk ketinggian hilal itu harus minimal 3 derajat di atas ufuk. Sedangkan sudut elongasinya itu minimal 6,4 derajat atau 6 derajat 24 menit. Sehingga ketika ketinggian hilal dan posisi hilal itu masih di bawah 3 derajat dan sudut elongasinya masih kurang dari 6,4, maka pemerintah itu nanti akan istiqmal dalam hal penentuan awal bulan Komariah. Nah, dilalah untuk perhitungan astronomis besok sore, ya, ketinggian hilal itu sudah mencapai dari 3 derajat dan sudah lebih, sudut elongasinya itu sudah lebih dari 6,4 derajat. Nah, terkait dengan kecerlangan hilal atau cahaya hilal, parameter yang digunakan adalah lebar sabit bulan, umur hilal, kemudian jarak sudut bulan matahari atau sudut elongasi. Nah, terkait dengan kecerlangan cahaya syafaq, parameter yang digunakan ini adalah tinggi hilal, beda tinggi bulan dan beda azimut. Sehingga ketika kriteria visibilitas hilal tadi sudah terpenuhi, apalagi besok sudah 7 derajat dan elongasinya sudah mencapai 9 derajat 54 menit, itu kemungkinan besar akan berhasil melihat hilal. Ya, semoga besok sore keadaan awan di Indonesia ini tidak mendung ataupun hujan, sehingga malam harinya atau malam Kamis kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat taraweh di masjid atau di musola masing-masing. Baik. Kemudian Bapak, ini kan sore ini kita masih menunggu begitu ya untuk keputusan hilal dari sidang isbat yang digelar oleh Kemenak hari ini. Kemudian ini saya mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari banyak masyarakat Indonesia juga. Ada 2 metode, kemudian ada 2 ormas besar Islam juga di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan juga NU. Sebenarnya apa sih yang membuat begitu sering ada perbedaan satu Ramadan antara NU dan juga Muhammadiyah? Apakah 2 metode ini memang sangat berbeda atau seperti apa, Bapak? Faktor utama yang melatar belakangi adanya perbedaan awal Ramadan maupun awal Syawal itu adalah perbedaan metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi masyarakat keislaman, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tadi saya katakan bahwa Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Komariah itu menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadi kriteria wujudul hilal itu tanpa melakukan ru'yat, hanya perhitungan saja atau hanya hisab saja. Sehingga Muhammadiyah itu jauh-jauh hari itu sudah mengumumkan kapan terjadinya awal Ramadan, kapan awal Syawal tahun 2023 atau tahun 1444 Hijriah. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode imkanur ru'yat atau ru'yatul hilal tadi. Ketika dari imkanur ru'yah itu sebenarnya memiliki kriteria khusus yang bisa digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Apa itu kriterianya? Mulai tahun 2022 kemarin, Nahdlatul Ulama itu menggunakan kriteria yang sama seperti yang digagas oleh pemerintah, yaitu dengan ketinggian 3 derajat minimal ya, minimal ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6 derajat 24 menit atau 6,4 derajat. Sehingga kalau
keadaan hilal pada saat tanggal 29
Baik, saudara masih memantau hilal dari Indonesia bagian barat menanti 1 Ramadan 1444 Hijriah. Saat ini saya sudah terhubung dengan Natsir dari Tribun Pekanbaru untuk melihat situasi hilal di sana. Selamat sore, Natsir. Ya, selamat sore rekan Ratu. Ya, saat ini saya lagi berada di salah satu pemantauan hilal di Provinsi Riau, di mana Provinsi Riau menetapkan wilayah Kabupaten Bengkalis untuk memantau hilal tahun ini, di mana saat ini masih dalam melakukan persiapan untuk pemantauan hilal sendiri. Tim Kemenak sedang memasang teropong untuk memantau hilal. Rencananya tadi awalnya sekitar 17.30, namun saat ini masih persiapan masih dilakukan. Pemantauan hilal sendiri dilakukan di Pantai Raja Kecil, tepatnya di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, di mana lokasi ini berada tepat di menjorok ke laut sekitar dari bibir pantai itu sekitar 1 kilometer, jembatan kayu yang diletakkan di paling ujung dari lokasi pemantauan. Tim Kemenak saat ini tengah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pemantauan hilal. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian untuk pemantauan di lokasi Anda saat ini siapa saja yang tergabung begitu? Untuk pemantauan sendiri langsung dilakukan oleh Kemenak Provinsi Riau dan juga dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kabarnya akan hadir langsung sekretaris daerah ataupun asisten dan staf ahli dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Begitu Ratu. Baik, untuk pemantauan hari ini apakah sudah terlihat dari masyarakat sekitar begitu seperti apa responnya? Apakah juga nanti akan ikut melihat atau memang untuk pemantauan ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait saja? Natsir. Ya Ratu, lokasi pemantauan sendiri ini merupakan lokasi wisata di mana masyarakat juga sampai hari ini datang berkunjung di lokasi wisata Pantai Raja Kecil ini, dan sebagian masyarakat yang melihat mungkin peralatan-peralatan ini juga langsung menuju ke jembatan. Tapi saat ini mungkin karena akan menyambut Ramadan pertama, kondisi masyarakat sekitar tidak begitu ramai hadir di lokasi. Hanya beberapa pemerintahan desa yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan di sini. Gitu Ratu. Baik, terima kasih Natsir atas informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya terkait dengan hilal langsung dari Riau. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, selanjutnya saya juga sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun News, ada Rizky di sana untuk memantau seperti apa hilal di sana dan akan melaporkan langsung dari Kementerian Agama. Selamat sore, Rizky. Ya, selamat sore Ratu dan juga Tribuners. Baik, Rizky, bisa disampaikan seperti apa saat ini kondisi dan juga situasinya di Kementerian Agama? Ya, baik Ratu dan juga Tribuners, bahwa pada sore hari ini sekitar pukul 17:10 ini di Kementerian Agama, tepatnya di kantor Kementerian Agama Jalan Ahmad Tamrin maksud saya, ini masih digelar seminar untuk sidang isbat, di mana pada hari ini atau pada sore ini sedang berbicara yakni anggota tim Ruqyat yang merupakan juga ketua atau hakim dari Pengadilan Agama Maluku yakni Asadur Rahman, di mana tadi dirinya menyatakan bahwa berdasarkan posisi hilal yang diketahui dan diamati oleh beberapa tim dari Kemenak, bahwa ketinggian dari posisi hilal 1 Ramadan 1444 Hijriah sudah sesuai dengan kriteria, begitu Ratu. Hanya saja kata Asadur Rahman, untuk penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah itu baru akan diputuskan nanti setelah matahari terbenam begitu di wilayah Jakarta, yakni sekitar habis atau selepas ibadah sholat maghrib, begitu Ratu. Baik, kemudian ini beberapa lokasi di Indonesia bagian timur begitu sudah dikabarkan sudah melihat hilal begitu. Lalu seperti apa? Apakah sempat dibahas juga dalam seminar Kemenak hari ini? Ya, memang tadi Asadur Rahman menyatakan bahwa beberapa posisi wilayah di wilayah timur itu sudah menunjukkan posisi hilal, dan tadi juga dia memastikan bahwa kriteria atau ketinggian dari posisi hilal ini sudah masuk dalam posisi 1 Ramadan. Hanya saja kata dia penetapannya baru akan ditetapkan nanti malam. Mungkin Ratu dan juga Tribuners bisa saya ajak sebentar untuk melihat kondisi
seminar sidang isbat yang dibawakan oleh Asyadur Rahman, yang juga turut hadir di sini ada Menteri Agama dan juga perwakilan. Bukan hanya jalurnya, tapi ada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati dan khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa serta umat Islam di seluruh Indonesia laporan penyelenggaraan sidang Itsbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, serta perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik Ru'yatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis
tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Ramadan, ya. 4 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama. Kebersamaan untuk kita sepakati jatuh pada 1444 Hijriah 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadz Lutfi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak
berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama,
puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan satu Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah,
yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk
bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan satu Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari
penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua,
seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul-syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita.
sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa agar
mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada
bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita, tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa.
Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Statul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita,
tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, jaga dan mengingatkan.
Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita,
hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi
berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita
apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini
perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia,
konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul-syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan
selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini
dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan.
dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama,
Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah
puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik
yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua
sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga di samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha.
Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk hari raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Statul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya.
Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum
kita akhiri konferensi pers ini. Kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir
berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia
untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri.
Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat. Karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadz Lutfi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini,
tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd.
Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat.
Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama,
Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadz Lutfi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali
secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya,
Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa.
Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak
berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama,
puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan satu Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Statul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah,
yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk
bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan satu Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Statul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari
penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua,
seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita.
sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa agar
mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada
bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita, tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Oleh hanya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa.
Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita,
tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan
saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni
saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita, hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir,
kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan.
Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi
saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa
di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia.
Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan
Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua,
sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah.
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi
Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan,
Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat
ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8,
sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia
kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat.
untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik.
kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini
begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk hari raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah.
Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah
dalam hal ini Kementerian Agama di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi
untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan
Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini,
tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd.
Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya, tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat.
Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama,
Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali
secara bersama-sama satu Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya,
Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa.
Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak
berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama,
puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan satu Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah,
yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk
bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan satu Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari
penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau tadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua,
seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul-syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita.
sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa agar
mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Statul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada
bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita, tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa.
Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita,
tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan
saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrus syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni
saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita, hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir,
kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini.
Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan.
Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi
saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di
di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul-syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia.
Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan
Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sahrul syam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua,
sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
Assalamualaikum ya Sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah.
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama, meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan. Dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fial atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan.
dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama,
Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah
puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Statul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling hormat menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik
yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua
sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fialatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret, ya, 1 Ramadan, ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha.
Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk hari raya. Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia yang kita hormati bersama. Yang pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa atas nama DPR RI, khususnya Komisi 8, sangat mengapresiasi tradisi baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, termasuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Apalagi kita tahu bahwa di Republik kita ini begitu banyak beragam metode di dalam menentukan awal Ramadan termasuk Hari Raya.
Olehnya itu memang tidak mudah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di dalam mengakomodir berbagai macam perbedaan-perbedaan, tradisi-tradisi di dalam penentuan 1 Syawal dan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi apapun juga tentu kita berharap agar Kementerian Agama meskipun tentu tidak mudah mempersatukan berbagai macam perbedaan ini, tapi paling tidak Kementerian Agama bisa menjadi lokomotif untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kami sangat mensyukuri karena alhamdulillah untuk tahun ini kita akan mengawali secara bersama-sama 1 Ramadan. Ini juga menunjukkan dan mengokohkan kebersamaan kita sesama umat Islam di dalam beragama dan berbangsa. Olehnya itu, selamat kepada Pak Menteri yang sudah menetapkan 1 Syawal pada malam ini. Selanjutnya, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa yang pertama, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, karena di dalamnya ada banyak hal yang perlu kita teladani, termasuk bagaimana menghargai antar dan intra umat beragama. Salah satu diantaranya tentu cara menentukan 1 Ramadan. Yang kedua, seluruh umat beragama diminta untuk menghargai mereka yang berpuasa, agar mereka yang tidak berpuasa jangan makan minum di ruang-ruang publik demi menjaga atau menghormati bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian selama Ramadan diharapkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan keamanan, saling menjaga dan mengingatkan. Mari mengisi Ramadan dengan ibadah dan kegiatan yang baik dan produktif. Yang terakhir, kami menghimbau agar Kementerian Agama diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan positif bersama ormas-ormas Islam selama bulan Ramadan. Demikian yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Demikian kawan-kawan media sekalian dan para pemirsa di rumah serta kaum muslimin muslimat di Indonesia, konferensi pers yang kami sampaikan dan sekaligus penetapan awal Ramadan, dan perkenankan atas nama pribadi dan selaku Menteri Agama mewakili pemerintah saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum ya sarosyam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri konferensi pers ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon izin untuk mengakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri,
konferensi pers ini kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadz Lutfi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan